hanya sebatas koordinasi, hanya sebatas kerjasama. Ya. Tidak boleh ada yang namanya unsur komunikasi yang berisi perintah, ya gitu. Misal nih, Senat nyuruh himpunan untuk bla 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 bla, itu nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin BEM nyuruh himpunan gini nggak bisa. Atau mungkin BEM nyuruh kelompok studi melakukan kegiatan seperti ini, nggak boleh. Jadi tidak boleh ada yang namanya komunikasi beda lagi kalau kerjasama, misalnya ada kumpul kemudian memecahkan suatu masalah, saling berpikir untuk menyamakan persepsi, itu boleh. Jadi kayak gitu ya gambaran dari arah komunikasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih iklim dari organisasi. Nah, iklim organisasi ini biasanya ada 3, kekeluargaan, kemudian ada yang profesional, kemudian ada yang formal banget kayak gitu. Kekeluargaan, contohnya kayak gini. Ketika kita berkomunikasi, terkadang ada organisasi yang memiliki porsi kekeluargaan yang tinggi. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah paham bahwasanya organisasi itu sudah terbiasa dengan gaya bahasa yang santai, gaya bahasa yang sangat menjunjung tinggi kenyamanan kayak gitu ya. Nah, itu kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus datang dengan posisi tanpa membawa jabatan kita lah. Jadi kita memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Ketika kita berkomunikasi, kita harus punya yang namanya feedback yang baik pula agar komunikasi itu berjalan dengan baik. Kemudian ada organisasi yang kekuatan profesionalitasnya itu tinggi. Contoh, ini BEMU misalnya, itu kan BEM Undip kan bisa kita gambarkan organisasi yang penuh sekali ya, maksudnya stafnya itu banyak banget gitu loh, lebih dari 100, aku nggak tahu ya berapa jumlahnya, yang jelas lebih lah dari 100. Nah, itu kan akan sulit kalau berkomunikasi antar stafnya gitu kan, antar staf di bidang lain. Nah, biasanya, atau mungkin staf yang ingin ngasih masukan ke ketua, ya kan tinggi banget tuh. Nah, kita bisa gunakan jalur struktur organisasi. Nah, jalur struktur organisasi ini bisa kita gunakan agar pesan kita itu tersampaikan secara struktural. Ya. Misalnya, aku pengen ngasih masukan nih ke ketua B. Oh ya udah, aku berarti karena staff nyampeinnya ke kepala bidang dulu. Ntar kepala bidang nyampein ke kepala departemen. Nanti dari kepala departemen ke inspektorat. Inspektorat kan karena menjembatani semua itu kan bidang departemen, nanti baru naik ke wakil, baru ketua kayak gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya adalah komunikasi yang formal. Biasanya ini komunikasi yang terstruktur, terjadwal, kemudian komunikasi ini juga, ya benar, yang habis paham arah komunikasi. Terstruktur, terjadwal, kemudian ada metode tertentu untuk menyampaikan pesan. Nah, komunikasi ini biasanya dalam format sidang ya. Misalnya teman-teman ada sidang awal tahun sama Senat, itu biasanya kan metodenya kan sidang, ngomongnya harus perkenalan, harus formal, harus jelas seperti itu kan. Nah, itu beda gaya lah. Selanjutnya, sarana komunikasi ini bisa teman-teman pilih yang paling efektif. Salah satunya adalah tatap muka dan konferensi video, dan semakin ke kiri itu sarana komunikasi itu akan banyak menimbulkan distorsi informasi lah, asymmetric information, dan juga kadang menimbulkan ambigu. Jadi dari gambaran di depan teman-teman ini, gunakanlah media yang terbaik. Silahkan di next. Selanjutnya kita harus paham juga nih agar komunikasi kita efektif. Salah satunya dengan memanfaatkan timing yang tepat. Berdasarkan penelitian, pikiran kita ini akan menyerap informasi secara penuh sekitar 88% di pikiran bawah sadar. Loh, Mas, kok bisa komunikasi itu harus di bawah alam sadar? Jadi berdasarkan penelitian, otak kita ini terbagi menjadi 4 gelombang. Nah, ada gelombang beta. Gelombang beta ini paling menjelaskan bahwa otak kita ini akan fokus pada keadaan yang dimana kita sigap lah, ketika kita olahraga, ketika kita beraktivitas, itu biasanya beta. Memang itu kondisi yang baik untuk berdiskusi, tapi diskusi ini akan
terlalu banyak yang namanya analisis. Kemudian suasananya juga tegang. Kemudian kita juga kadang jadi ragu ya untuk menyampaikan pesan dalam suasana tegang kayak gitu kan. Nah, beda dengan alfa. Alfa ini gelombang di mana teman-teman mau masuk ke pintu alam bawah sadar. Suasananya kayak gini, misal teman-teman lagi ngopi bareng sama teman-temannya, kemudian kondisi malam hari yang sunyi kayak gitu kan, lagi duduk nyantai. Itu kan kondisinya sigap, kita masih sadar, cuma suasananya nyantai kayak gitu. Nah, posisi kayak gitu adalah posisi yang tepat untuk berkomunikasi agar apa? Keputusan bisa ditetapkan dengan pikiran yang logis dan perasaan yang seimbang. Jadi intinya informasi itu akan lebih cepat kita putuskan. Jadi nggak terlalu banyak analisis lah, seperti gelombang beta tadi. Kemudian pembawaan yang menarik. Teman-teman harus mampu memanfaatkan branding diri, mampu memulai komunikasi, kemudian hadirkan suasana yang nyaman, ceria gitu ya, akrab, hangat. Kemudian teman-teman juga harus bisa mempengaruhi orang lain, tentunya diawali dengan pendekatan-pendekatan seperti komunikasi yang ramah dan santun. Kemudian teman-teman ketika berkomunikasi harus menunjukkan kalau teman-teman itu tertarik, ngasih feedback kayak gitu ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik, silahkan berbicara dengan apa adanya dan hindari perdebatan. Selanjutnya adalah pilihan kata yang baik serta mampu membaca ekspresi. Next lagi, kurang 2 slide. Ntar ya panitia. Udah 20 menit lebih ya. Dikit aja bentar. Karena 2 yang terakhir itu berhubungan dengan menghumaskan organisasi. Nah, networking antar organisasi itu harus kita perhatikan 3 hal. Yang pertama maintenance. Maintenance ini berkaitan, next saja. Maintenance berkaitan dengan cara kita untuk menjaga relasi ketika kita punya networking antar individu bahkan organisasi di luar. Kita harus sering mengadakan kumpul, mengadakan diskusi, hangout bareng kayak gitu ya untuk menjaga relasi ini dengan baik. Kemudian regenerasi, artinya organisasi itu harus menjelaskan ke kader-kader penerusnya bahwa organisasi kita ini punya jaringan loh dengan pihak lain kayak gitu. Jadi staff-staffnya ini harus dijelasin kalau kita tuh sebenarnya punya hubungan sama pihak ini dan ini. Kemudian persamaan ini juga harus terus dijaga agar relasi atau jaringan ini tetap terjalin dengan baik. Silakan di next. Ini yang tadi aku jelasin ya. Silakan di next. Slide yang terakhir yaitu berkaitan dengan branding. Gak kelihatan ya itu ya? Kayaknya rusak berarti. Branding atau menghumaskan organisasi mahasiswa atau ormawa. Yang pertama visi misi. Visi misi ini berkaitan dengan ketika teman-teman di organisasi, teman-teman harus paham nih visi-visi organisasi itu. Karena itu akan terbawa ke publikasi ketika teman-teman mengadakan kegiatan. Biasanya dari tema-temanya, kemudian dari slogan-slogannya itu harus teman-teman harus paham. Kita ini organisasi yang apa sih? Kita mau nge-branding organisasi kita itu visi misinya apa sih? Kemudian value. Setiap kader juga harus paham value organisasinya. Apakah kekeluargaan, apakah kerjasama, apakah kompetitif, kayak gitu ya. Itu harus tercermin di kader-kader organisasinya. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan ini berkaitan dengan poin yang ingin teman-teman branding lagi ke organisasinya, bisa kolaborasi kayak gitu. Jadi ya semua kegiatannya unsur-unsurnya kolaboratif kayak gitu. Terus karya di organisasinya itu bikin kegiatan-kegiatan yang mahakarya, karyanya yang gede, yang wah kayak gitu ya. Atau mungkin organisasi yang inspiratif atau inovatif, yaitu dengan gambaran kegiatan yang baru dan prestatif mungkin ya, yaitu kader-kadernya sangat semangat untuk melakukan hal-hal yang berbau unsur kompetisi seperti itu. Nah, itu cukup dari aku. Over 5 menit ya, mohon maaf. Jadi intinya ketika teman-teman berkomunikasi dengan baik, nanti networking-nya baik dan akan menguntungkan organisasi yang dimasuki sama teman-teman. Mungkin itu dulu materi yang aku sampaikan. Semoga bisa tercerna dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Zaki Zul. Sebelumnya mungkin saya atas nama panitia
Mohon maaf ya Mas dan para peserta karena banyak hambatan ya untuk sesi ini, dan juga mungkin untuk saat ini MC saya ambil alih karena kebetulan Putri Hidayati katanya sedang ada masalah. Jadi dimohon untuk dimaklumkan ya. Baik. Terima kasih atas Mas Zaki Zul yang sudah memberikan banyak ilmu untuk kita. Tentunya ilmu itu sangat menginspirasi ya. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pada saat ini mungkin dibatasi hanya satu ya, karena waktunya yang sangat terbatas. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa kontak Mas Zaki Zul. Sebelumnya Mas Zaki mungkin bisa di-share ya Mas kontak untuk bisa bertanya kepada Mas Zaki gitu ya Mas ya? Oke gitu ya Mas ya. Oke, ini sudah ada satu orang penanya, Fariza Zora, silakan. Terima kasih Kak. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Zora dari kelompok Poseidon. Saya ingin bertanya Kak mengenai komunikasi. Kan komunikasi itu penting banget ya Kak. Misalkan dalam sebuah kelompok kecil itu pasti kan komunikasi juga sangat penting. Nah, terus kalau dalam kelompok kan pasti ada kayak yang berbeda pendapat sama kita, ada juga mungkin teman kita yang kayak sikapnya acuh tak acuh dan pasif. Terus itu kita sebagai sesama teman tuh bagaimana ya Kak kita menanggapi teman kita yang mungkin beda pendapat atau acuh tak acuh dengan kita dan juga yang mungkin pasif kayak gitu Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Oke, mau jawab langsung ya biar cepat. Jadi gini, kadang itu pasti ditemukan di organisasi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus buka pikiran kita kalau setiap kritik itu baik. Setiap kritik yang membangun itu baik. Terus yang kedua, kita harus membuka diri dan mawas diri kalau setiap pikiran orang itu pasti beda terhadap pikiran kita kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang wajar. Setelah kita punya mindset yang terbuka seperti itu akan lebih mudah ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain yang beda pendapat dengan kita. Dan biasanya ujung-ujungnya debat ya kayak gitu. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa bahasanya apa ya? Mentoleransi kayak gitu perbedaan pendapat itu agar pendapat kita pun juga diterima. Menurutku ketika kita berkomunikasi dan orang ini ya menyampaikan suatu pendapat, saran saya adalah iyain aja dulu. Apa yang dia katakan itu teman-teman iyain aja dulu sampai dia selesai lah menyampaikan semua pendapatnya. Artinya apa? Kita memposisikan diri sebagai pendengar yang baik kayak gitu. Dengerin semua, cerna dulu kayak gitu ya, analisis dulu, pokoknya iyain kayak gitu. Udah selesai, kemudian andai kata pernyataan dia menurut kita salah kayak gitu ya. Nah, terus kita sampaikan nih, kita sampaikan pendapat kita yang benar tapi dalam bentuk pertanyaan, jangan pernyataan, karena itu akan membuat lawan bicara kita berpikir kayak gitu. Kalau contohnya apa ya, misalnya orang ini berpendapat kalau menurutku kuliah itu satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan. Aku nggak setuju nih, tapi aku dengerin dulu. Oh iya ya ada sih contohnya, misalnya Pak Anies Baswedan kuliahnya kan S3-nya di luar negeri, jadi orangnya sukses. Ya aku setuju sama kamu, tapi aslinya nggak setuju nih. Nah, ketika dia udah cerita ngomong, kamu coba kasih pertanyaan. Nah, tapi bukannya ada ya orang yang nggak sekolah tapi sukses, kayak orang ini A B C D. Nah, menurut kamu bener nggak sih kalau kayak gitu? Nah, itu kan bikin dia berpikir kayak gitu kan. Nah, ketika kita sering ya memberikan suatu opini kita dalam bentuk pertanyaan, itu akan lebih mudah kita untuk apa ya, ngasih feedback sesuai apa opini kita kayak gitu. Kalau kita yakin pendapat kita benar. Jadi saran saya kayak gitu. Iyain dulu, dengerin dulu, posisikan teman-teman ini posisikan netral, kemudian kasih pertanyaan yang berkaitan dengan opini kita yang kita anggap benar. Itu sih saran saya. Baik, terima kasih Mas Zaki. Oh ya, sebelumnya untuk kuis yang Mas Zaki itu bagaimana Mas ya? Itu sudah ada yang menjawab Mas di di room chat Mas. Mungkin bisa dicek dulu. Ya pokoknya itu jawab dulu aja.
Oke. sama teman-teman kan masih ada waktu ya, jeda nanti jawab aja, nanti aku milih gitu. Nanti aku minta tolong panitia buat mintain nomor ATM-nya deh. Oke, baik Mas. Nah, jawab aja langsung. Nah, Oke. Baik, demikian kelas pada sesi 1 hari ini yang telah dibawakan oleh Mas Zaki Zul. Di sini sebelumnya saya izin untuk menyampaikan mengenai kesimpulan yang telah disampaikan oleh pemateri. Bahwasannya komunikasi itu sangat penting dan merupakan langkah untuk mewujudkan teamwork yang baik. Posisikan diri juga sebagai pendengar yang baik dan berusaha untuk menghindari miskomunikasi. Baik, dan terima kasih Zaki Zul yang sudah ingin mengeluarkan waktunya dan memberikan materi kepada kita semua yang tentunya sangat menginspirasi dan semoga bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya mungkin Mas Zaki Zul bisa untuk meninggalkan meeting room dan beralih ke kelas yang lain. Terima kasih ya Kak. terima kasih ya buat teman-teman, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana ini teman-teman tadi materinya? Sebelumnya maaf ya, tadi banyak kendala ya. Oke, gimana nih? Ada yang ingin berpendapat nggak mengenai materi yang tadi disampaikan Mas Zaki Zul nih? Mengenai komunikasi, tentunya kan komunikasi sangat penting kan ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya gitu. Mengenai materi atau permasalahan juga boleh sih. Ayo, ada yang ingin berpendapat nggak? Oke, silakan Mas Aji Ilham. Gimana Mas? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tadi itu informasinya sangat berguna secara yang buat teori. Jadi kita lebih memahami teori-teorinya sehingga nanti ketika diaplikasikan tentu akan jauh lebih mudah dalam penerapannya. Kalau saya seperti itu sih. Baik. Oh ya, sebelumnya kan tadi kan Mas Zaki itu kan ketua himpunan ya. Ada nggak nih di sini yang pengen jadi ketua himpunan nanti nih di himpunan masing-masing? Mungkin bisa KMA, MSA, HMD atau HME gitu. Ada yang pengen nggak nih? Mungkin bisa cerita-cerita bagaimana rencananya ke depan seperti itu. Oke, boleh Mas Morales. Terima kasih Mas Adit telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pendapat. Terkait untuk perencanaan atau planning ke depannya, kalau saya pribadi ya semua orang pengen jadi ketua, tapi bagaimana prosesnya biar kita menjadi ketua yang ideal gitu kan Mas. Nah, kalau planning saya awal dulu berencana masuk organisasi maupun kelompok studi dari staff atau keanggotaan. Terus saya mengikuti kaderisasi yang ada baik LKMMD atau LKM menengah untuk meningkatkan soft skill dan hard skill sebagai pemimpin, sehingga nanti ketika saya jadi pemimpin itu saya sudah mempunyai bekal, ternyata pemimpin harus seperti ini, harus memiliki ini agar organisasi yang saya masuki atau organisasi pimpin itu bisa melakukan yang terbaik dan berkontribusi untuk fakultas kita. Kira-kira begitu Mas. Keren banget nih. Oke, baik. Terima kasih untuk Morales dan juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan materi Pak Zaki tadi dengan baik. Sekarang saatnya kita untuk beralih ke sesi 2.
Oh iya, terima kasih juga buat Kak Adit yang sudah membawa jalannya acara sesi kedua tadi. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, ya, sesi kedua hari ini. Oke, sekarang kita sudah kehadiran pembicara kita yang sangat keren pada pagi hari ini, yaitu Kak Aldo. Halo Kak Aldo. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator pada sesi ini untuk membacakan terkait tentang CV dari Kak. Untuk operator, dipersilakan untuk menampilkan CV-nya. Oke, jadi Kak Aldo ini merupakan seorang organisator yang sangat aktif di lingkup FEB Undip. Dan Kak Aldo ini adalah ketua himpunan dari KMA atau Keluarga Mahasiswa Akuntansi, yang mana itu adalah himpunan untuk Departemen Akuntansi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Kak Aldo ini sangat aktif dalam kegiatan organisasi. Terlihat dari panjangnya organizational experience-nya Kak Aldo, salah satunya yang terbesar yaitu sebagai ketua dari himpunan akuntansi itu sendiri. Kak Aldo ini juga sebelumnya di tahun 2018 dan 2017 juga menjadi anggota KMA. Wah, setia sekali ya Kak Aldo dengan KMA. Nah, selanjutnya sebelum menjadi ketua dari KMA ini, Kak Aldo juga sempat bergabung dengan KSPM sebagai Vice Manager HRD. Dan sebelumnya juga di tahun sebelumnya menjadi staf dari HRD. Jadi itu adalah pengalaman organisasi dari Kak Aldo. Nah, selain aktif dalam kegiatan organisasi, Kak Aldo juga aktif dalam berbagai lomba terbuka Aldo yang sudah memenangi berbagai kejuaraan. Salah satu yang terbesar adalah juara pertama dari Accounting Paper Competition yang diselenggarakan oleh KMA. Selanjutnya juga menjadi, maaf nih, tapi CV-nya di sini kurang. Oke, mungkin saya akan bacakan dari CV yang sebelumnya bahwa Kak Aldo ini pernah juara top dari APA Champ 2020 Business Case Competition yang diselenggarakan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Dan selanjutnya juga pernah menjadi juara kedua dari Paper Research Competition yang diselenggarakan oleh Token University pada tahun 2020. Jadi itu adalah beberapa lomba-lomba yang sudah pernah dijuara oleh Kak Aldo. Dan juga selain itu, Kak Aldo ini merupakan seorang aktif dalam berbagai pengalaman sebagai pembicara. Yang terbesar adalah sebagai pembicara dalam LKMMPD Peternakan Undip 2020, dan baru-baru ini juga menjadi pembicara dalam Sarasehan serta Atlas 2020 dan diselenggarakan oleh KMA Undip. Keren sekali ya teman-teman pembicara kita pada pagi hari ini. Langsung saja, tak perlu berlama-lama, saya persilakan langsung kepada Kak Aldo untuk mengisi acara pada sesi ini dengan materi yang sudah sangat keren dengan yang disiapkan oleh Kak Aldo. Kepada operator, silakan ditampilkan materinya, dan kepada Kak Aldo, waktu dan layar saya persilakan. Oke, makasih moderator. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Ya, ini masih pagi, harus semangat pagi ya. Jadi nggak boleh ada yang lemes. Kita di sini pagi-pagi hari Minggu, weekend, kita harus produktif. Dan pertama-tama perkenalkan diri dulu ya. Aku itu Hizky Efraldo, nama aku Hizky Efraldo Saragi. Ya, aku marga Saragi. Mungkin di sini ada yang orang Batak. Dan pada saat ini aku melayani, aku menjadi pelayan bagi akuntansi ya di periode ini, dan juga asal aku dari Medan. Dan aku angkatan 2017, akuntansi ya tentunya. Ya, mungkin kita langsung ke materi ya. Nih, di sini di slide pertama nih ya, ada gambar seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, atau mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih tentang orang ini nih. Dan kita di sini akan berbicara banyak tentang kepemimpinan efektif. Dan figur yang aku bilang ini di PPT ini itu sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan efektif. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak itu siapa? Atau kurang jelas ini gambar?
Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Oke. Jadi figur yang ada di PPT ini tuh namanya Martin Luther King, ya. Martin Luther King ini merupakan seorang seorang pembawa perubahan bagi Amerika Serikat pada saat itu, di mana dia berfokus pada race inequality, ketidaksetaraan ras, dan juga pada saat itu mungkin masih banyak ya perbedaan antara ras yang orang negro dan juga orang berkulit putih ya. Di situ dia sangat memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan bagi orang-orang berkulit hitam waktu itu agar bisa memiliki hak-hak sipil yang sama dengan orang-orang kulit putih. Karena waktu itu emang banyak ya, bahkan tuh kalau teman-teman tahu kayak restoran aja dibedain, terus juga ya banyaklah hal-hal yang sangat membuat ras kulit hitam waktu itu sangat sakit hati. Namun kehadiran dia waktu itu memastikan bahwa semua orang itu terlepas dari warna kulitnya, terlepas dari rasnya, terlepas dari agamanya itu memiliki kesetaraan dan juga memiliki hak yang sama. Next. Bisa di next, operator. Ya. Sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, aku pengen ngajak kita semua itu untuk berpikir kritis ya. Kita mau refleksi diri dulu deh. Kira-kira teman-teman udah ngerti belum sih arti seorang pemimpin, ya kan? Yang kedua, sudahkah kita memenangkan diri kita sendiri atau menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita bisa memimpin orang lain? Lalu yang ketiga, bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang ada di dalam diri kita sendiri? Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, arti seorang pemimpin. Aku pengen dengar dari teman-teman semua. Ini kita dua arah aja ya, jangan kaku dari aku, tapi kalau teman-teman emang ingin menanggapi, nggak apa-apa. Aku pengen tanya ke kalian, yang pengen jawab bisa raise hand. Apa sih arti seorang pemimpin bagi kalian? Moderat. Oke, ada Morales Martumbur Purba. Silakan Morales. Baik, Kak Aldo ya, terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaannya, apa pengertian pemimpin menurut saya pribadi? Jadi menurut saya pemimpin itu adalah orang yang bisa mengayomi orang-orang, orang yang bisa ketika dia berbicara, dia dengar orang lain, dan bisa dikatakan dia adalah orang yang berpengaruh di sekitar lingkungan tersebut maupun organisasi tersebut yang akan membawa perubahan. Gitu Mas dari saya. Oke, mantap Morales. Kamu orang Batak ya? Asal dari mana Morales? Iya Mas, saya orang Batak. Dari Dolok Sanggul Mas. Oh, Dolok Sanggul ya. Oke. Selanjutnya ada Aji Ilham Furkoni. Yo, sikat Ji. Iya Kak, yang untuk terima kasih Kak atas kesempatannya. Menurut saya pemimpin itu seseorang yang dapat kita tiru dan kita teladani tingkah lakunya Kak, dan serta juga dapat memberikan ilmu serta pengalamannya bagi kita-kita yang dipimpin oleh beliau Kak, seperti itu Kak menurut saya Kak. Oke, Aji dari mana? Dari jurusan apa? Akuntansi Kak. Wih, mantap Aji. Ya. Oke. Ada lagi yang pengen jawab? Udah ada Aji, ada Adinda. Silakan Adinda. Nggak jadi. Ya udah. Jawaban dari Morales dan Aji itu semua benar ya. Jadi kalau pemimpin itu tentang bagaimana kita mempengaruhi orang dan juga bagaimanalah kita memimpin diri kita sendiri juga. Ya, next, operator. Operator bisa di next slide-nya. Oke. Ya, di sini aku ngasih beberapa figur yang menurutku sangat sangat memorable dan juga sangat memiliki pengaruh juga buat diri aku sendiri. Ya, yang pertama itu ada Bung Karno. Mungkin kita nggak usah banyak pengenalan lagi tentang Bung Karno karena ya dia sendiri merupakan bapak proklamasi kita, ya, seorang proklamator Indonesia dan juga seorang orator yang sangat luar biasa kerennya. Banyak sekali pidato-pidato terkenal dia, jas merah dan pidato-pidato lainnya yang tentunya sangat menggerakkan banyak sekali orang, ya.
Lalu yang kedua juga ada Jenderal Sudirman seperti yang kita tahu, ya. Lalu juga ada Pangeran Diponegoro. Ada Pangeran Diponegoro, ya ini merupakan salah satu figur utama juga di Undip, ya, sebagai salah satu yang nilai-nilainya juga kita implementasikan ketika kita berkuliah di Undip. Lalu juga ada Martin Luther King Jr. yang tadi udah aku jelaskan sebelumnya, ya kan. Lalu juga ada Nelson Mandela, ya. Nelson Mandela ini juga sangat luar biasa. Mungkin nanti teman-teman bisa riset juga nih terkait Nelson Mandela. Lalu ada Sir Winston Churchill. Ya ini yang tidak kalah menariknya karena dia itu sangat berbeda dan karakternya itu sangat unik, ya. Dia waktu itu yang sangat idealis dan juga sangat percaya bahwa itu Inggris itu bisa lepas dari kekangan Nazi, ya. Sir Winston Churchill ini mungkin bisa teman-teman tonton di filmnya, di judulnya itu The Darkest Hour. Itu film bagus banget tentang kepemimpinan dan juga tentang cara memimpin, itu bagus. Lalu ada Indira Gandhi, ya, seorang perdana menteri India pertama, wanita pertama, dan mungkin teman-teman di sini mikir dia ada relasi nggak sama Mahatma Gandhi? Enggak, ya. Jadi Indira Gandhi ini adalah seorang PM wanita India pertama. Lalu ada juga Margaret Thatcher, the Iron Lady, sebutannya dia. Dia itu juga merupakan perdana menteri Inggris wanita pertama, ya. Mungkin teman-teman yang tahu tentang Brexit, nah itu dia sangat banyak kaitannya lah dengan Margaret Thatcher. Next. They have power in their voice. Ya, jadi seperti yang tadi dibilang sama Morales, ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah mereka yang memiliki kuasa di dalam suaranya. Kuasa untuk menggerakkan orang lain, kuasa untuk mempengaruhi orang lain, dan juga kuasa untuk merubahkan pola pikir orang lain, ya. Merubahkan dalam artian ini dalam hal yang baik, ya, bukan dalam hal yang tidak baik gitu, bukan doktrin-doktrin yang salah, ya. Jadi ketika kalian menjadi pemimpin tuh kalian harus memiliki kuasa di dalam suara kalian yang didapat itu melalui proses dan juga kepercayaan. Ya, ketika menjadi seorang pemimpin itu, aku percaya bahwa pemimpin itu bukan hadir karena garis tangan, tetapi memang pemimpin itu hadir karena proses. Ya, bahwa teman-teman semua di sini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, dengan memiliki dan juga dengan memiliki kuasa di dalam suara itu juga nggak bisa instan, teman-teman. Itu harus dari proses dan juga kepercayaan. Jadi pastikan bahwa ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian adalah mahasiswa yang mau menjadi mahasiswa yang bernilai dan juga mahasiswa yang tidak pernah lelah untuk berproses. Ya, next. Nah ini contohnya ya, sang orator kebanggaan kita, Bung Karno, ya, waktu itu pernah memaparkan pidatonya yang salah satu kutipannya itu, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kupuncakkan dunia. Dan di sini kita bisa tahu ya, banyak sekali pidato-pidato terkenal beliau yang waktu itu tuh dihadiri dari berbagai kalangan, dari tukang beca, bahkan dari orang-orang dengan kelas tinggi. Itu semua hadir dan itu semua tergerak gitu. Nah inilah sosok pemimpin yang menurutku sangat harus kita miliki ya. Kita harus bisa memimpin dari berbagai kelompok, berbagai kalangan, itu semua harus bisa kita rangkul dan kita satukan tujuannya. Next. Leader and leadership, ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngebedain nggak apa sih bedanya, apa sih perbedaan antara leader dan leadership, atau mungkin sama? Mungkin ada yang bisa jawab, bisa resen ya. Oke, Morales boleh, silakan. Menurut saya itu berbeda, Mas. Kalau beda ya. Leader itu adalah orang yang memimpin atau orang yang melakukan pekerjaan untuk investor. Sedangkan leadership itu adalah kepemimpinan, yaitu itu diidentikan dengan kemampuan kita, soft skill kita, hard skill kita, apa yang dibutuhkan untuk memimpin seseorang. Jadi menurut saya itu berbeda antara pemimpin dan kepemimpinan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, thank you, Morales. Ada lagi yang pengen jawab? Bisa raise hand? Yuk, aktif yuk. Kita harus jadi mahasiswa yang aktif ya. Patricia Sumar. Oke, Patricia. Gimana, Patricia? Kalau menurut aku, jauhnya beda. Kalau leader itu kan pemimpinnya, sedangkan kalau leadership itu sifat atau sikap dari seorang leader itu dan memimpin. Oke. Thank you, Patricia. Ya, jadi yang tadi dibilang Morales dan juga Patricia itu benar ya. Leader itu adalah subjeknya, orangnya, ya, sosoknya, figurnya. Tetapi ketika kita berbicara leadership itu adalah karakter dan kompetensinya, ya, karakter kepemimpinan dan juga kompetensi kepemimpinan yang dia miliki. Ya, dua hal ini harus penting karena untuk menjadi leader yang baik, kita juga harus memiliki leadership skill yang baik juga gitu ya. Dan balik lagi untuk mencapai menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga memiliki skill kepemimpinan yang baik,
itu bisa kita dapat hanya melalui proses, nggak bisa kita hanya cuma teori, tetapi praktek juga. Nih, jadi apa yang aku sampaikan hari ini, ketika kalian nggak mempraktekannya, ya itu nanti akan nguap gitu. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu mempraktekannya dalam, nggak usah jauh-jauh lah, ke kita, ke orang lain gitu. Diri kita dengan orang lain, ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman di sini itu juga melakukannya gitu. Next, operator. Nah, ini John Maxwell, salah satu author buku kepemimpinan yang menurutku sangat keren ya, luar biasa ya. Jadi di sini dibilang leadership itu is not about titles, position or flow charts. It is about one life influencing others. Ya. Jadi pemimpin itu bukan mengenai gelar, pemimpin itu bukan mengenai jabatan dan juga mengenai suatu apa ya, flow chart gitulah. Nah, itu tentang bagaimana kita apa ya, bisa menginfluence orang lain gitu ya. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman pernah dengar, di balik suatu kuasa yang besar ada tanggung jawab yang besar juga. Kita nggak mau menjadi seorang pemimpin yang hanya one man show, tetapi kita harus bisa melibatkan orang lain juga. Next, a new paradigm winning culture. Nah, penting sebelum kita tahu tentang kepemimpinan, kita harus ngerti dulu tentang namanya budaya ya, terutama budaya organisasi. Ya, keunggulan kompetitif budaya organisasi itu menurutku adalah salah satu keunggulan yang bisa diunggulkan dari ormawa-ormawa lainnya. Ya, mungkin kalau teman-teman di sini yang anak-anak akuntansi udah tahu budaya kita yang sangat kental itu adalah kekeluargaan, dan itu yang harus dipertahankan gitu. Nah, di jurusan lain juga memiliki budayanya masing-masing, di manajemen, ISP dan juga EKIS. Dan tentunya kebudayaan itu sangat penting karena apa gitu? Ini adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota ya. Jadi ketika dalam melakukan proses pelayanan, organisasi di FEB itu kan yang sifatnya pelayanan ya. Itu budaya itu yang nanti akan menggerakkan bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berpola pikir, dan juga bagaimana kita menyesuaikan keadaan kita gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kunci utama dalam organisasi, yaitu budaya. Dan buatlah kebudayaan kalian itu adalah winning culture ya. Budaya yang bisa memenangkan satu dengan yang lainnya. Next, operator. Nah, kunci utamanya itu adalah organisasi yang mampu mempertahankan kesuksesan dan mereka yang tidak bisa adalah kemampuan pemimpin untuk melibatkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Ya, menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin lainnya. Ya, kita nggak boleh menjadi orang yang hanya menunjukkan diri kita. Kita nggak bisa menjadi orang yang hanya disorot, tetapi kita memberikan lampu sorot kepada setiap pengurus organisasi kita gitu. Kita terlibat dan juga membuat mereka merasa dipercaya dan juga bertanggung jawab. Itu adalah hal yang penting gitu ya untuk dilakukan. Next, operator. Tinggal 10 menit lagi ya. Oke. A culture that sing with bad leadership ya. Jadi kebudayaan itu bisa luntur ketika kepemimpinan itu tidak baik ya. Next. Nah, keunggulan kompetitif utama organisasi itu adalah orang-orang yang Anda pimpin. Jadi dalam organisasi itu ada sistem, ada goals, ada service, dan juga ada human capital. Nah, gimana ceritanya kita bisa ngejalanin organisasi ketika sumber daya manusia kita aja itu nggak mumpuni? Ya, sehingga kalian harus memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi kalian itu terlibat. Next. Oke, untuk mengubah budaya, Anda harus mengubah paradigma orang dalam organisasi Anda. Ketika kalian ada hal-hal yang kalian rasa salah di dalam kebudayaan organisasi kalian, ya kalian itu harus mengubah pola pikir dari anggota organisasi kalian ya. Jadi yang namanya paradigm itu adalah framework dalam berpikir. Nah, itu kalian bisa dapati caranya itu juga dengan cara kalian harus bisa mengenal anggota-anggota pengurus kalian ya. Kalian harus ngobrol, nongkrong bareng-bareng pengurus anggota kalian supaya kalian bisa mengenal lebih dalam lah. Next. Nah, ini tips-tips dari aku untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Bisa langsung next saja karena waktunya semakin sempit juga. Yang pertama, kita itu harus proaktif ya. Proaktif itu dalam arti kita mampu tidak hanya memberikan impuls, tapi kita memberikan impuls bagi orang lain. Kita memberikan dorongan bagi orang lain ya. Ketika ada situasi, ketika ada keadaan yang menyulitkan, kita harus menjadi orang yang pertama yang peka terhadap itu gitu. Dan membuat orang lain tergerak. Jadi nggak cukup menjadi pemimpin yang aktif, tetapi harus bisa menjadi pemimpin yang proaktif ya. Dan menjadi pemimpin yang proaktif itu caranya seperti apa ya? Kita harus mengenal dekat dengan pengurus-pengurus kita, dan juga kita harus tahu bagaimana membuat keputusan yang sulit, dan juga bagaimana membuat suatu keputusan di saat situasinya itu kritis gitu. Next.
Memulai dengan tujuan akhir, ini tips dari aku yang kedua. Sorry. Untuk menjadi pemimpin yang baik ya, kita tuh harus ngerti tujuan dari organisasi kita yang terangkum di dalam visi misi dan juga arah strategis. Kita nggak bisa hanya mengesampingkan visi dan misi itu enggak. Kalian harus mengerti tujuan akhir kalian dan juga mendelegasikan tujuan kalian itu kepada, bukan mendelegasikan ya, tapi memberikan pemahaman bagi anggota-anggota organisasi kalian itu untuk sama-sama mengerti tentang tujuan organisasi kita gitu, agar sehati dan sepemikiran dalam melakukan pelayanan bagi konstituen yang akan kita layani. Oke, next. Mendahulukan yang utama. Nah, ini tantangan yang paling sulit untuk dilakukan itu sebenarnya untuk ngatur diri kita sendiri. Bukan untuk ngatur waktu, tetapi untuk ngatur diri kita sendiri. Kita harus bisa memprioritaskan agenda-agenda yang ada di organisasi. Sebenarnya untuk membuat urutan prioritas itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Oke, prioritas 1 ini, prioritas itu, prioritas 2 tuh ini. Tetapi yang sulit untuk dilakukan itu adalah ngatur diri kita sendiri. Mau nggak kita ngejalanin, mau nggak kita komitmen, mau nggak kita bertanggung jawab. Nah, itu yang bisa menjawab itu hanyalah diri kalian sendiri. Pastikan bahwa kalian itu bisa mengatur diri kalian, dan jangan keadaan yang mengatur diri kalian, tetapi kalian yang harus bisa mengendalikan keadaan. Next. Berpikir win-win solution ya. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, otomatis kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang mau merangkul semuanya. Jadi ketika kalian ada masalah, pihak A dan pihak B, pastikan bahwa solusi yang kalian hadirkan itu bisa memenangkan kedua belah pihak, jangan hanya ke sebelah pihak. Ya, tetapi memang pada kondisi dan situasi tertentu ketika kita harus mengambil keputusan yang berani, ya kita nggak bisa hanya bisa menjadi orang yang baik gitu. Kita harus bisa menjadi orang yang berani juga. Kita nggak mau cuman hanya memenuhi keinginan orang lain, tetapi tujuan bersama itu jadi terciderai. Kita nggak mau seperti itu ya. Next. Berusaha memahami lebih dahulu. Nah, ini yang kadang-kadang pemimpin mungkin lupa ya. Kita tuh sebagai seorang pemimpin tuh harus memahami lebih dahulu anggota-anggota kita ya. Kita harus lebih dekat, kita mau mendengar suara mereka, kita mau mendengar kerinduan dan juga kita mau mendengar keresahan-keresahan mereka ya. Dan juga bukan hanya memahami, tapi kita juga memberikan suatu memberikan koneksi lah. Kita harus memiliki koneksi sama pengurus-pengurus kita ya, seperti itu. Next. Nah, ini 2 sistem dalam kepemimpinan ya, kepemimpinan organisasi, humanizer atau systemizer. Humanizer ini adalah kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, sedangkan systemizer itu berfokus pada pengembangan struktur dan juga sistem yang ada di organisasi. Nah, kedua hal ini sangat penting untuk dimiliki, ya, karena kayak tadi aku bilang, salah satu keunggulan kompetitif dalam organisasi itu adalah manusia, dan untuk membangun sistem yang baik, itu dibutuhkan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Next. 5 key practice to lead your team. Jadi ini salah satu kunci praktis untuk memimpin organisasi. Next. Sorry. Yang pertama, find the voice of organization. Ya, kalian harus tahu keinginan-keinginan dan suara dari pengurus kalian ya. Talentanya apa, kebutuhannya apa, passionnya apa, dan juga kesadaran-kesadaran yang mereka miliki. Itu kalian harus tahu gitu. Lalu yang kedua, get aligned to the mission. Ya, bahwa apapun yang terjadi, kalian harus berfokus pada visi misi yang mau kalian bawa ya, supaya langkah yang kalian ambil dalam proses keorganisasian itu juga tepat gitu. Itu penting bagi seorang pemimpin untuk melakukan hal itu. Lead with purpose. Yang ketiga, unleash productivity. Hal ini cukup penting karena kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memastikan bahwa pengurus kita itu semua produktif ya. Harus bisa memberikan impuls bagi orang-orang lain, bagi pengurus-pengurus kita, bagi staf-staf kita, untuk mengeluarkan hasrat terbaik mereka untuk berkontribusi buat organisasi, terutama untuk melayani baik itu akuntansi, manajemen, ekis, dan juga ISP. Ya. Lalu next, operator. Let everyone leads. Ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak aku bilang tadi, kita nggak boleh one man show. Ya, kita harus bisa membiarkan setiap orang lain itu bertanggung jawab, diberikan kepercayaan, dan juga memimpin dalam program-program yang mereka lakukan ke depannya. Next. Nah, inspire trust. Kepercayaan ini penting ya teman-teman. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang dipercayai. Jadi kepercayaan itu adalah salah satu hal yang fundamental. Dan untuk membangun itu ada 2 aspek. Yang pertama itu karakter dan juga kompetensi. Ya, karakter itu terdiri dari integrity dan juga intent. Lalu juga kompetensi itu capabilities dan juga result. Ya, kita harus bisa menjadi pemimpin yang berkarakter, berintegritas. Dan juga di satu sisi lain kita juga harus memiliki kompetensi.
Nah, kompetensi ini bisa kita dapat melalui proses, dan tetapi kalau karakter itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri sebelum kita mau membuang hal-hal yang mungkin dirasa kurang baik, dan juga membagikan hal-hal yang baik. Next, how to build trust. Nah, ini dimulai dari diri kita sendiri, self, baru relationship dari kita sama orang lain, baru organizational secara keseluruhan, baru nanti kalau di perusahaan itu ada yang namanya market dan juga societal. Ya, next. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting itu membangun legasi, memberikan warisan. Kita nggak mau menjadi seorang pemimpin yang hanya meneruskan hal-hal yang sudah ada di periode sebelumnya. Kita harus memberikan ciri khas yang berbeda juga nih di dalam periode kita, dan membawa hal-hal yang baik untuk diteruskan kepada pengurus-pengurus selanjutnya. Ya, kita harus bisa membangun legacy yang baik. Itu adalah salah satu keberhasilan seorang pemimpin. Nah, ini quotes terakhir dari aku. Mulailah dari kalian mengenali diri kalian sendiri, fokus pada melibatkan serta membuat tim anggota dalam tim terlibat, dan menjadikan mereka juga seorang pemimpin. Dan terapkan 5 kunci praktis yang udah aku jelaskan tadi, dan percayalah bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan lagi menjadi masalah bagi kalian. Next. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin bisa langsung next. Ya, ini mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan dan juga kita pengen ngobrol bareng, aku sangat terbuka. Bisa langsung ikutin dari via WA atau Instagram atau Twitter ya. Ya, mungkin dari aku sekian, kurang lebihnya akan aku buka untuk Q&A ya, moderator ya. Silakan dipandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aldo atas materi yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, ini moderator gimana? Langsung tanya jawab. Oke, cek. Oke, baik. Terima kasih Kak Aldo atas materi yang sudah dipaparkan dengan baik terkait kepemimpinan pada pagi hari ini. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan pada sesi ini, dan karena keterbatasan waktu, sehingga pada sesi ini saya hanya mempersilakan satu penanya saja. Untuk sisanya nanti bisa menghubungi Kak Aldo sesuai dengan kontak yang sudah Kak Aldo terapkan pada akhir presentasi tadi. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, dan silakan mengajukan pertanyaan sesaat setelah saya mempersilakan. Baik, silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Oke, Morales, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Moderator, Kak Jada yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Aldo yang telah memberikan materinya, cukup menyenangkan materinya. Aku ada pertanyaan, Kak. Misal, seandainya kita sudah menjadi seorang pemimpin minimal dalam sebuah organisasi atau perkumpulan. Nah, kita yakin kita adalah sebuah ketua. Nah, dalam anggota kita itu ada yang tidak senang sama kepemimpinan kita atau tidak senang terhadap reaksi kita. Akhirnya menimbulkan negatif, ada pro dan kontra. Nah, menurut Kakak sendiri, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pemimpin agar hal tersebut dapat diatasi? Kira-kira begitu. Oke. Iya, pertanyaan yang bagus ya, Morales ya. Ketika misalnya ada pengurus atau anggota kita yang kontra sama kita ya. Nah, ini yang perlu harus dipahami gitu ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kadang itu hal-hal seperti itu terjadi. Nggak bisa yang kayak semua orang itu langsung menyukai kita dan terus-terusan menyukai kita. Bahkan ketika misalnya memang ada yang kontra sama kita, itu adalah menurutku salah satu hal yang baik gitu. Dalam artian seperti ini, di situ prosesnya timbul gitu, di situ prosesnya ada, dan di situ tantangannya muncul. Nah, cara untuk mengatasi seperti itu tuh apa? Yang pertama ya kita harus kenal dulu sama dia gitu. Pastiin dalam diri kalian tuh kenal nggak sih sama dia. Kalian tuh kenal secara menyeluruh dan mendalam nggak tentang si orang ini gitu. Ya, ajak ngobrol di deep talk ya, deep talk dari hati ke hati, dan juga pastikan sebenarnya dari perspektif dia itu seperti apa gitu, dari perspektif dia seperti apa, dan juga dari perspektif aku seperti apa, dan samakan perspektif itu gitu ya. Kadang-kadang kan kita ada situasi yang kontra dan juga bertentangan itu karena ada perbedaan pandangan dan juga perbedaan perspektif ya. Dan hal itu bisa diatasi dengan cara kita kembali ke visi misi kita gitu.
sebanyak-banyaknya perspektif dan sekompleks-kompleksnya pandangan yang kita bikin, tetapi ketika itu masih bertentangan dengan visi misi kita dan juga tidak sesuai sama visi misi kita, itu nggak usah ragu untuk menghapuskan pandangan itu gitu ya. Pokoknya hal yang paling pertama dan yang paling utama untuk kalian jalankan adalah visi misi, budaya kalian, ya kan, dan juga arah strategis yang mau kalian bawa. Ketika ada hal-hal yang kontra itu, ya nggak apa-apa ngobrol dari kamu seperti apa, dari gue seperti apa, lalu kembali ke visi misi kita gitu. Kalian sesuaikan, menurutmu perspektifmu itu sesuai nggak sih? Kalau dari perspektifku itu sesuai nggak sih? Nah, ketika udah timbul, ketika udah tahu titik temunya di mana, nah nanti disitulah muncul solusinya. Seperti itu Morales. Makanya kan kayak aku bilang tadi ketika presentasi ya, mulailah dengan tujuan akhir. Ya, samakan perspektif di tujuan akhir. Jadi ketika di prosesnya ada masalah, ya udah kembalinya ke tujuan akhir. Seperti itu. Ya mungkin tadi ada tadi satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa lah ya. Satu pertanyaan lagi kok. Iya, berhubung mungkin karena antusiasme yang tinggi terhadap materi Kak Aldo, saya persilakan kembali untuk satu penanya lagi yang ingin bertanya kepada Kak Aldo. Silakan raise hand. Yang tadi sudah raise hand siapa ya tadi? Tadi udah Vito tadi. Iya, silakan Vito untuk mengajukan pertanyaannya kepada Kak Aldo. Yo, sikat Fit. Oke, makasih atas waktunya Kak Aldo. Yang ingin saya tanyakan, tadi Kak Aldo bilang kalau seorang pemimpin itu harus memberikan dorongan kepada orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, kepada siapa pemimpin meminta dorongan ketika dia lagi down, dia lagi ada di posisi terbawahnya dia gitu Kak. Soalnya kan tiap orang pasti ada masa waktu dia ada di posisi terbawah kan. Nggak mungkin dia memberikan dorongan-dorongan terus. Pasti dia butuh dorongan dari orang lain. Nah, kepada siapa pemimpin meminta dorongan untuk menguatkan dia, Kak? Gitu, Kak, pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Thank you, Vito. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama, hal paling pertama dan yang harus dipahami adalah ketika menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, otomatis kalian itu memiliki tanggung jawab gitu. Kalian itu memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir dan selalu ada. Itu udah sifatnya mutlak gitu. Ya terlepas dari bagaimana kondisi kalian, bagaimana situasi kalian, itu kalian harus selalu ada. Kalau ada satu perkataan yang pernah aku dengar, maju dhisik mati carry. Ya, kita yang maju pertama, tetapi kita nggak boleh mati duluan gitu. Maju dhisik mati carry. Jadi menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang figur, ya terlepas dari bagaimana kondisi kita yang sedang kita alami, kita nggak boleh menunjukkan itu gitu. Kita nggak boleh menunjukkan kalau kita sedang lemah, kita nggak boleh menunjukkan kita sedang down. Kalau kita, dan itu berlaku di semua situasi ya, kalau misalnya memang kita lagi down, kita lagi lemah, kita butuh dorongannya ke siapa? Yang pertama dan yang paling penting itu adalah ke diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kepada orang yang kita percayai, contohnya mungkin wakil ketua kita, atau mungkin dari mungkin dari wakil ketua ya, kalau aku biasanya mungkin cerita ke wakil ketua. Itu adalah orang-orang yang bisa mendorong kalian, tetapi yang paling pertama itu adalah diri kalian sendiri. Dan ketika kalian mengalami masalah, dan juga kalian mengalami situasi yang sulit, itu kalian nggak boleh menunjukkan hal itu kepada anggota-anggota kalian. Karena ya kalau pemimpinnya lemes, kalau pemimpinnya menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak enak, ya gimana nanti anggotanya ini nanti mau gerak gitu. Nah, jadi yang harus dipahami itu, dan juga salah satu yang aku bilang tadi itu, menjadi seorang pemimpin itu maju dhisik mati carry. Itu ya Vito ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, moderator. Oke, baik. Terima kasih Vito dan Morales atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Kak Aldo atas jawabannya. Demikianlah sesi ini kita jalankan dan akhiri pada waktu ini. Sebelumnya, perkenankan saya selaku moderator untuk menyimpulkan terkait apa yang sudah Kak Aldo sampaikan pada siang hari ini, yaitu pemimpin bukan hadir sebagai garis tangan, tapi dari proses. Nah, dan teman-teman di sini punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Dan leader dengan leadership itu sangat berbeda, bahwa leader itu adalah orangnya, dan leadership adalah karakter dan kompetensi kepemimpinannya. Dan kedua hal ini sangat penting, karena untuk menjadi leader yang baik, dibutuhkan leadership yang baik dalam diri. Nah, tadi juga Kak Aldo sempat memberikan tips-tips, yaitu yang pertama ada proaktif, kedua memulai dengan tujuan akhir,
Ketiga, mendahulukan yang utama. Keempat, berpikir win-win solution. Dan kelima, berusaha memahami lebih dahulu. Jadi itu adalah ringkasan materi yang sudah Kak Aldo bawakan pada pagi hari ini. Dan ini sekaligus sebagai penutup pada sesi siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Aldo atas materinya. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan teman-teman di sini. Untuk Kak Aldo, jika Kak Aldo ingin, Kak Aldo bisa dipersilakan untuk meninggalkan room dan untuk melanjutkan ke kelas sesi berikutnya. Terima kasih Kak Aldo, sehat terus Kak. Oke, terima kasih moderator, terima kasih teman-teman semua. Tetap dijaga semangatnya ya. Thank you semuanya. Thank you Kak Aldo. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, setelah ini kita akan kehadiran pembicara baru lagi nih. Tapi sebelum itu ada penyerahan secara virtual untuk sertifikat untuk Kak Aldo. Kepada operator dipersilakan untuk menampilkan sertifikat untuk Kak Aldo. Operator. Oke, mungkin karena ada beberapa kesalahan teknis, jadi acara akan dilanjutkan dengan pembicara yang ketiga. Nah, sebelum itu nih, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, boleh dong aku pengen dengar pendapat dari teman-teman di sini terkait tentang apa yang sudah Kak Aldo sampaikan tadi nih. Ayo, siapa yang mau ngungkapin terkait tentang pendapatnya dari materi yang Kak Aldo sampaikan tadi? Bisa raise hand dan akan saya persilakan untuk menyatakan pendapatnya. Yuk, ayo guys, siapa yang mau menyatakan pendapatnya nih? Aku pengen dengar dari kalian. Mungkin tadi udah dengar banyak soal Kak Aldo, mungkin sekarang saatnya aku dengar dari peserta di sini. Apa yang udah kalian dapatkan, apa yang kalian ingin implementasikan dalam kehidupan kalian, gitu. Coba yuk, dari tadi aku udah sering lihat nama Morales nih yang raise hand. Mungkin yang lain, ini Morales enggak, rasanya mungkin Morales ingin memberikan kesempatan ya Morales, bagus sekali. Teman-teman yang lain mungkin, nah bagus nih Satria Pedar Adi, Yahya, silakan. Satria untuk menyatakan pendapatnya terkait tentang materi ini, silakan. Tes, kalau nggak terdengar kan suaraku? Iya, terdengar, jelas. Materi yang dibawa sama Kak Aldo tadi bagus banget ya mengenai kepemimpinan. Nah, jadi dari yang aku pelajari tadi banyak mengenai cara bagaimana menjadi seorang pemimpin. Iya. Halo. Iya, masuk. Bisa dilanjutkan, Satria? Halo, mungkin Satria sedang kendala sinyal ya. Oke, baik. Cek Satria. Oke, baik. Mungkin karena Satria sedang kendala sinyal, maka sesi ini akan saya akhiri dengan pendapat dari Satria yang mungkin belum terselesaikan. Oke teman-teman, jadi setelah ini kita akan langsung lanjut ke sesi selanjutnya yang mana sudah ada sekolah yang sangat menanti kalian dengan materi yang sangat luar biasa. Nah, sekolah ini akan dilaksanakan di room general. Jadi teman-teman setelah ini teman-teman bisa leave dan langsung bergabung kembali di meeting room general gitu ya. Oke, sekian dari saya selaku moderator pada sesi ini pamit undur diri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan teknis, kesalahan kata, dan kesalahan perilaku yang sudah dilakukan panitia dan juga saya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dijadikan maklum ya teman-teman. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa leave dan langsung gabung di meeting room general. Terima kasih.